Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyani Dansyari, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2021 dari Universitas Mercubuana. Yang saya hormati Ibu Desiana Fidayanti, selaku dosen Mekanika Tanah 1, dan teman-teman semuanya. Mekanika Tanah 1, yang pertama itu ada topik 1, pengenalan ilmu geoteknik, penjelasan ilmu teknik sipil, dan ilmu geologi dalam geoteknik. Pengenalan ilmu geoteknik. Geoteknik adalah suatu alat dalam perencanaan atau desain sebuah bangunan. Data geoteknik sendiri ini harus dipergunakan secara benar dan teliti, dengan asumsi serta batasan yang sudah ada. Ilmu ini juga dipergunakan untuk dapat mencapai hasil yang kita inginkan. Seseorang yang ahli dalam ilmu geoteknik biasa disebut insinyur geotek. Cabang ilmu geoteknik, yang pertama ada mekanika tanah, mekanika batuan, rekayasa fondasi, dan struktur bawah tanah dan batuan. Penjelasan ilmu teknik sipil dan ilmu geologi dalam geoteknik. Geoteknik adalah salah satu dari cabang ilmu geologi yang erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan di lingkungan. Kajian-kajian geoteknik memerlukan ilmu dasar seperti matematika, statistika, fisika, biologi, dan kimia. Beberapa kajian geoteknik berhubungan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan kereta api, jembatan, menara, fondasi gedung, desain lereng rekayasa, dan lain-lain. Dalam dunia teknik sipil, ilmu geoteknik ini adalah hal pokok yang sangat krusial dalam pembangunan suatu infrastruktur. Geoteknik merupakan cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari ilmu tanah, di mana ilmu ini akan dipelajari kemampuan tanah menahan beban yang ada di atasnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat direncanakan sebaik mungkin agar dapat berdiri kokoh sesuai umur rencananya. Materi kedua ada penyelidikan tanah. Pengertiannya, ujian penyelidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi, seperti mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah dasar ini, keperluan fondasi bangunan, jalan, dan lain-lain kepadatan dan daya dukung tanah serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui jenis fondasi yang akan digunakan untuk konstruksi bangunan. Selain itu, hasil penyelidikan tanah ini dapat ditentukan dengan perlakuan terhadap tanah agar daya dukungnya dapat mendukung konstruksi yang akan dibangun. Dari hasil penyelidikan tanah ini akan dipilih alternatif atau jenis, kedalaman, serta dimensi fondasi yang paling ekonomis tetapi masih aman. Tujuan penyelidikan tanah yang pertama menentukan sifat-sifat tanah yang terkait dengan perancangan struktur yang dibangun di atasnya. Yang kedua, menentukan kapasitas dukung tanah menurut tipe fondasi yang akan dipilih. Yang ketiga, menentukan tipe dan kedalaman fondasi. Yang keempat, mengetahui posisi muka air tanah. Yang kelima, memprediksi besarnya penurunan. Yang keenam itu menentukan besarnya tekanan tanah terhadap dinding, penahan tanah, atau pangkal jembatan. Yang ketujuh, menyelidiki keamanan suatu struktur bila penyelidikan dilakukan pada bangunan yang telah ada sebelumnya. Yang kedelapan, pada proyek jalan raya dan irigasi, penyelidikan tanah berguna untuk menentukan letak-letak saluran, gorong-gorong, penentu lokasi, dan macam bahan timbunan. Jenis-jenis penyelidikan tanah di lapangan. Yang pertama itu ada uji penetrasi standar atau SPT. Yang kedua, uji penetrasi kerucut statis atau static penetration test atau SONDIT. Yang ketiga, uji beban pelat. Yang keempat, uji geser kipas. Yang kelima, uji pressure meter. Alat-alatnya itu berupa, yang pertama, ada sondir atau cone penetration test. Sondir ini, penyelidikan tanah menggunakan sondir adalah cara tercepat dan termudah karena dikarenakan sondir menetrasikan konus ke dalam tanah dan dibaca langsung oleh manometer tanpa pengambilan sampel. Yang kedua itu ada bor tangan. Penyelidikan tanah ini merupakan metode paling sederhana dan sangat mudah dilakukan. Karena dengan pengeboran ini dilakukan dalam proyek pembuatan jalan, kereta api, dan lain-lain. Pengeboran menggunakan tangan hanya sampai dengan kedalaman 2 meter. Yang ketiga ada was boring. Was boring ini penyelidikan dengan menggunakan
semprotan air yang muter-muter pada pipa selubung. Yang keempat, rotary drill. Alat ini digunakan mengebor dengan kedalaman hingga 40 meter. Alat ini biasa digunakan pada berbagai jenis tanah seperti tanah padat, tanah bebatuan, maupun tanah yang berpasir. Macam-macam struktur tanah. Yang pertama ada struktur tanah granular atau butiran. Yang kedua ada struktur tanah remah atau crumb. Yang ketiga, struktur tanah gumpal, membulat dan bersudut. Yang keempat, struktur tanah lempeng atau platy. Yang kelima ada struktur tanah tiang atau kolumnar. Yang keenam, struktur tanah prismatik atau prismatik. Ujian analisis ayakan dan analisis hidrometer. Tujuan pengujian untuk mengetahui distribusi ukuran butir, tanah kasar, dan mengklasifikasikan tanah butir kasar berdasarkan koefisien keseragaman CU dan kurva distribusi ukuran butir. Yang kedua itu ada untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Analisis ayakan yang pertama, atau shift analisis. Analisis ayakan untuk partikel-partikel berdiameter lebih besar dari 0,075 mm. Prosedurnya, yang pertama itu ada sampel tanah basah, dikeringkan dengan menggunakan oven selama 24 jam. Yang kedua itu, sampel tanah yang telah dikering biasanya terbentuk seperti gumpalan sehingga perlu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Ambil 500 gram tanah, kemudian diayak dengan menggunakan ayakan yang tersedia. Lalu menimbang berat tanah yang bertahan pada masing-masing ayakan. Analisis hidrometer atau hidrometer analisis. Partikel-partikel berdiameter lebih kecil dari 0,075 mm atau silt dan clay. Prosedur yang pertama, ambil 50 gram sampel tanah yang lolos saringan nomor 200, campur tanah dan dengan 125 cc larutan kalgon 4% sebagai deflocculating agent. Diamkan selama 8-12 jam. Yang ketiga, campur kembali menggunakan mixer. Yang keempat, masukkan campuran ke dalam gelas ukur B dan tambahkan aquades hingga 1000 cc. Tutup mulut gelas dengan karet, lalu kocok agar tercampur rata. Yang kelima, siapkan gelas ukur lain atau A untuk pengukuran zero correction atau 875 cc aquades ditambah 125 cc larutan kalgon 4%. Yang keenam, letakkan kedua gelas ukur pada bak ukur yang telah diatur temperaturnya. Yang ketujuh, masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur B dan lakukan pembacaan saat T 0,25, 0,50, 1, 2 menit. Lanjutkan pembacaan pada gelas ukur B saat waktunya 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240, 1440, 2880 menit, hingga campuran pada gelas ukur B tampak jernih. Yang kesembilan, masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur A dan lakukan pembacaan seperti pada gelas ukur B. Perhitungan. Pembacaan hidrometer yang sudah terkoreksi. Rumusnya itu RCP sama dengan R ditambah FT dikurang FZ. Keterangan ini, yang R itu pembacaan hidrometer, FZ itu pembacaan zero correction, FT-nya itu koreksi temperatur. Nah, ada perhitungan persentase butiran halus, atau rumusnya itu persen thinner sama dengan A dikali RCP WS dikali 100%. WS ini pembacaan hidrometer, yang A itu pembacaan zero correction, yang FT-nya itu koreksi temperatur. Selanjutnya ada pengujian batas cair, batas plastis, dan batas susut. Batas cair, batas plastis, dan batas susut. Yang pertama itu ada batas cair atau liquid limit, di mana kadar air pada batas ini kondisinya cair dan plastis. Butirannya menyebar dan berkurangnya kadar air akibat berkurangnya volume tanah. Prosedurnya,
Untuk melakukan uji batas cair, tanah ini diletakkan di dalam mangkuk, lalu digores tengahnya dengan alat penggores standar dengan menyalakan alat pemutar. Mangkuk kemudian dinaikkan dan diturunkan dari ketinggian 0,397 meter. Kadar air dinyatakan 8%. Tanah ini dibutuhkan untuk menutup goresan yang bergerak 0,5 meter sepanjang dasar. Pada perhitungan batas cair, rumusnya WC sama dengan W2 dikurang W3 per W3 dikurang W1 dikali 1%. Yang kedua, ada batas plastis atau plastic limit. Batas plastis ini adalah kadar air pada batas kedudukan antara plastis dan semi padat. Prosedurnya, batas plastis ini diuji menggunakan sampel yang telah dipelintir selama metal sehingga mencapai diameter 3 mm, lalu sampelnya ditimbang, kemudian di oven selama 24 jam. Setelah di oven, sampelnya ditimbang kembali. Pada perhitungan batas plastis, PL sama dengan kadar air sama dengan W2 dikurang W3 per W3 dikurang W1 dikali 100%. Lalu ada ketiga batas susut. Batas susut adalah keadaan di mana kadar air kedudukannya di antara semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Prosedur batas susut, pada percobaan batas susut ini kan dilakukan dengan cawan porselen diameter 44,4 mm dengan tinggi 12,7 mm. Pada bagian dalam cawan porselin dilapisi dengan pelumas dan diisi tanah jenuh sempurna, lalu dikeringkan dengan oven. Volumenya ditentukan dengan cara mencelupkan dengan air raksa. Perhitungan batas susut itu M1 dikurang M2 per M2 dikali 100 dikurang FI dikurang VF dikali IW per M2 dikali 100. Lalu ada indeks plastis. Indeks plastis ini adalah menyatakan interval kadar air di mana tanah tetap dalam kondisi plastis dan juga menyatakan jumlah relatif partikel lempung dalam tanah. Perhitungan nomor 3 itu kan yang diketahui bahwa totalnya 80 mm persegi diubah menjadi 80 cm persegi. Di sini ada berat totalnya itu 125 gram, berat keringnya 28 gram, kepadatan itu 2,68 gram per cm. Nah, yang ditanya ini ada kadar air, weight ratio, porositas, dan keilmuan kepadatan kering. Untuk menentukan kadar air itu kan rumusnya berat kering dikali 100%. Berat airnya pun juga tahu nih, kita pakai itu 20. Tapi itu pernah dimasukin berat kering itu kan 128. Masukin 300, hasil kadar air itu 15,62%. Lalu pada weight ratio ini kan rumusnya E sama dengan PV per VS. PV per VS ini kan menjadi tahu, jadi kita menentukan dari VS ini pakai rumus kepadatan butir, itu sama dengan berat kering per volume butir. Ya, kepadatan keringnya udah diketahui 2,68, berarti sama dengan berat keringnya itu 128, berarti volume butirnya itu 7,76 cm. Udah tinggal masukin nih ke weight ratio-nya, PS-nya 4,76.
PP-nya itu, kita itu begitu kan sama dengan volume rongga sama dengan volume total dikurang volume butir. Volume total ini kan 80 dari sini yang udah dijadiin misalkan 1 meter. Jadi dikurang PS-nya yang tadi kita tentu ini 47,76. Hasil PP-nya volume rongga itu 32,24. Nanti kita masukin di void rasionya volume rongga per volume butir itu 32,24 per 47,76. Yaitu void rasionya 0,675. Lalu yang C ini ada porositas. Porositas rumusnya N sama dengan PV per PT dikali 1%. Berarti porositas sama dengan PP-nya itu kan 32,24 per volume totalnya tadi 80 dikali 100%. Jadi porositasnya 40,3%. Yang D berarti kejenuhan rumusnya itu N sama dengan PW per PV dikali 1%. Nah, PW-nya ini kan tadi tentunya dengan cara kepadatan air sama dengan berat air per volume air. Itu kan kepadatan airnya 1 sama dengan berat air itu 20. Berarti PV-nya itu 20 cm kubik. Berarti PV-nya itu 20. PV-nya itu kan tadi 32,24 kita 100%. Berarti dari kejenuhannya itu 62,03%. Yang E kepadatan kering. Kepadatan kering itu kan ID sama dengan MS per PT dikali 100%. PD-nya itu sama dengan 128 per 80 dikali 100%. PD-nya itu sama dengan 1,6 kepadatan keringnya. Lalu F-nya kepadatan jenuh sama dengan massa berat air per volume air kali 100%. Nah, tadi kan berat airnya itu kan 20 per volume air itu 32,24 300%. Jadi kepadatan jenuhnya ini 0,62. Lalu yang kita lanjutin nomor 4B. Yang diketahui itu kan volume total itu 7,35 desimeter kubik. Dipindahin menjadi sentimeter persegi itu 7.350. Pada temperatur 100 derajat Celcius. Berat total itu 450 gram. Berat keringnya 380 gram. Terus kepadatan butir itu 2,68 gram sentimeter. Yang ditandai ini kan ada bercelup, kadar air, kepadatan kering, derajat kejenuhan, porositas, angka Bohr. Nah, untuk menentukan yang tercelup ini, tercelup itu kan rumusnya P aksen sama dengan Pz dikurang Pw. Nah, Pz-nya ini, P aksen itu sama dengan Ms ditambah Mw. Jadi, per Vs. Jadi, Ms-nya ini kan ada di tadi 385. Nah, MW-nya belum diketahui. Kita hitung dulu MW-nya dari rumus berat totalnya. Berat total sama dengan berat air plus berat kering. Jadi, 80 sama dengan berat air plus 385. Jadi, berat air itu 65. Masukin nih, kita tambahin. Lalu, volume butirnya itu kan belum temuin, jadi kita pakai rumus kepadatan butirnya. Kepadatan butir kan rumusnya berat butir berat kering per PS. Nah, PS-nya ini kan diketahui 2,68, MS-nya udah kita 385, jadi tinggal dihitung PS hasilnya itu 143,6. Nah, jadi tinggal dimasukin 143,6. Berarti bukan itu.
Jadi rumus tercelup itu P aksen sama dengan bisa dikurang PW. Bisa itu kan sama dengan juga berat kering plus berat jenuh per volume total. Nah, tadi kan udah nih berat keringnya itu 385 diketahui, terus volume totalnya juga 7.390 cm persegi. Yang nggak diketahui kan tadi berat jenuhnya kan tadi udah kita temui dari perhitungan berat total sama berat kering itu hasilnya 65. Tinggal diketahui 385 ditambah 65 per 7.350 hasilnya 0,06 yang tercelup. Lalu yang B itu kadar air. W sama dengan MW per MS. MW-nya itu kan tadi 65 per MS-nya itu 385, hasilnya kadar airnya 16,8%. Lalu yang C, kepadatan kering. Kepadatan kering itu rumusnya PD sama dengan MS per MT. MS ini diketahui 385, terus MT-nya juga diketahui pas 50. Jadi kepadatan keringnya itu 0,86. Lalu yang D, derajat kejenuhan itu sama dengan PW per PV dikali 100%. PW dan PV-nya ini PW-nya ini 20. Jadi PW-nya 65. PV-nya 65 ini per PV-nya itu kan dihitung nih dari VT sama dengan PV plus FS. Jadi PV-nya itu 7286,24. Jadi 13% sama dengan derajat jenuhannya itu 0,9%. Lalu yang E, porositas. Porositasnya itu rumusnya PV per FT kali 100%. PV-nya itu 7206 per 24. Volume totalnya itu 7.350 kali 100%. Dari porositasnya 48,64%. Lalu yang F, angka pori ini, atau point ratio ini, sama dengan VP per FS. VP-nya itu kan 7206,24. VS itu kan tadi 143,6. Berarti 7206,24 per 143,6. Hasil point ratio-nya 50,16. Nah, ini menentukan persentase kerikil, pasir, dan butiran halus. Nah, di dalam kotak ini kan ada ukuran ayak sama berat tanahnya ya. Nah, berat tanah itu kan ada dua, ada sampel A sama sampel B. Nah, sampel A ini kita masuk dulu nih sampel A, menentukan kerikil. Kerikil itu kan ukurannya antara 4,74 mm sampai 150 mm. Berarti ada di antara 37,5 ini sampai 4,75. Berarti kan 0 plus 26 ditambah 31 tambah 11 dimasukin nih ke sini per 250 itu dari mana? Dari total berat tanah A dikali 100%. Berarti persentase kerikilnya itu hasilnya 27,2%. Lalu pada sampel tanah A pasir itu kan ukurannya 0,03 mm sampai 4,75 mm. Itu ada di antara 2,36 sampai 0,6. Itu berarti berat tanahnya itu 18, 24, 21 per total sampel tanah A itu udah 50 dikali CP. Berarti persentase pada sampel tanah A itu yang pasir 25,2%. Lalu pada butiran halus itu di atas 0, lebih kecil dari 0,36 mm. Itu berarti ada antara 0,3 sampai pen. Sampai pan. Berarti kan 41, 32, 16, 15, 15. Dimasukin per total sampel tanah itu 250 dikali 100. Berarti sampel tanah A untuk butiran halus itu persentasenya 47,6%. Nah, pada sampel tanah B ini kita lihat dari tabel. Ya kan? Nah, kerikil kan otomatis yang ini 37,5 sampai 4,75. Nah, yang di sampel B 37,5 sampai 9,5 itu nggak ada. Adanya cuma 4,75, itu juga cuma 0. Berarti kita masuk ini di kerikil sampel B itu 0 per 175. 175 dari mana ini?
dari total sampel tanah B itu 175 dikali 100 hasilnya sama dengan 0%, berarti sampel tanah B untuk kerikil itu 0%. Lalu pada sampel tanah B yang pasir ini kan ukuran butirnya sama, berarti kita lihat tinggal beratnya nih, beratnya itu berarti 8, 7 sama 11, kita totalin. Jadi per 175 dikali 100 itu hasilnya 14,85%. Lalu ada butiran halus. Butiran halus ini kita lihat kan yang berat tanah B. Kita ada 21, 63, 48, 14 sama 3. Dimasukin, ditotalin per 175. Total berat tanah semua sampel B dikali CP itu 85,14%. Ini kan hitung CU dan CC pada masing-masing tanah dan bikin komentar tentang tanah tersebut. Nah, untuk menentukan CU CC itu kita harus tahu dulu nih D10%-nya, D30%, D60%. D10% itu kayak persentase lolos, D10%, terus yang 30%, D60%, untuk mengetahui itu kita membuat grafik. Grafiknya itu kan ada persentase lolos sama diameter saringan. Nah, untuk yang D10 itu, yang sampel A, ini kan itu D10-nya 0,12. Nah, D30-nya itu 0,29. Yang D60-nya ini 1,7. Nah, D10, D30, D60 diketahui. Tinggal cari CU sama CC. Rumus CU itu adalah D60 per D10. D60-nya ini berapa? 1,7 per D10 0,12, berarti 1,7 per 0,12. CU-nya berarti 14,1. Lalu CC-nya itu ngambil dari rumus D30 pangkat 2 per D10 dikali D60. Nah, D30 ini kan 0,29 dipangkatin 2 per D10-nya ini 0,12 dikali 1,7. Hasilnya itu CC-nya sama dengan 0,38. Jadi si sampel tanah A ini didapatkan pada perhitungan nilai CU-nya itu kan lebih besar dari 6, berarti hasilnya bergradasi baik untuk pasir, serta yang didapatkan nilai CC-nya ini kan kurang dari 1, berarti tanahnya ini memiliki gradasi yang kurang baik. Lalu pada sampel tanah B juga kita tentuin D yang lolos saringan 10% sama 30% sama 60% itu dari grafik di sini. Nah, ini hasilnya 0,16, 0,19, 0,26. Lalu kita hitung CU, CC-nya. CU itu kan D60 per D10, berarti 0,26 per 0,16, hasilnya 1,62. Lalu yang CC-nya ini sama kayak sampel tanah A tadi, rumusnya D30 pangkat 2 per D10 dikali D60, berarti 0,19 pangkat 2 per 0,16 dikali 0,26. Hasil CC-nya itu 0,86. Nah, berarti didapatkan hasil pada perhitungan nilai CU itu sama dengan 1, berarti tanah hanya memiliki 1 ukuran, gitu kan. Terus serta didapatkan nilai CC-nya nih di bawah 1, berarti tanahnya kurang baik. Pada nomor 5 ini itu kan menunjukkan hasil-hasil batas Attenborough. Itu kan yang pertama itu kita harus mengetahui batas cair. Nah, batas cair di sini kan ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Jadi rumus batas cair itu kan sama dengan kadar air dikali jumlah tutupannya per 25 dikali tan B-nya. Nah, hasil ini semua dari 1A sampai 5B. Nah, dirata-ratain menjadi 31,61. Lalu yang batas basisnya juga kadar airnya itu kan W sama dengan WO per WS dikali 100%. Nah, AB sama CD-nya itu 20,21, 20, 20,48, 20,31. Berarti batas rata-ratanya itu 20,25. Lalu dicari lagi indeks plastis. Indeks plastis itu rumusnya PI sama dengan LL dikurang PL. LL ini ngambil dari 31,61% dikurang 2,25% ini.
Hasilnya indeks kasus itu 11,36%. Lalu harga LI-nya, harga LI ini, UN-nya itu kan 27 pada itu. Kenapa 27? Karena misalnya dari pertanyaan itu 27% pada akhirnya, LI-nya berapa? Berarti kita masukin kadar dari 27, PL itu ambil dari yang di atas ini. Di atas ini 2,25 per PI-nya 11,36, berarti LI-nya itu 0,594. Nah, serta diidentifikasikan ada indeks pastis PI ini kan didapatkan ini 11,36%. Berarti nilainya di antara 7 sampai 17. Nah, berarti tanah lapangan ini memiliki plastisitas yang sedang, tergolong jenis tanah lempung dengan berlanau kohesi. Nah, ini metode ASTO. Metode ASTO ini kan ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Nah, kita analisis nih. Nah, gambar 1 itu kan kita udah coba 1 kepada 3 gitu kan. Nah, di satu ini ada pasal sampai selesai 60, 10, pada kurva 1 ini yang lolos itu kan 200, lolos harus 200 itu nomor 200 itu kan adalah 0%. Ini berarti kan berdasarkan jadwal klasifikasi ASTO ini kami diuji masuk ke dalam kelompok A1 itu jadi tuh tidak terdapat nilai batas cair sama indeks plastis. Jadi perhitungan untuk indeks kelompok atau ini tidak bisa kita. Lalu pada kurva 2 juga sama yang lolos saya karena kan nomor 200 itu adalah 5%. Nah, ditentunya kan dari klasifikasi ASTOS. Maksudnya ini tanah yang granular soil sama kayak kurva 1. Nah, masuk ke dalam kelompok A1, jadi tidak bisa dinilai batas cair sama indeks plastisnya, jadi tidak bisa dihitung tuh indeks kelompok atau GI-nya nggak bisa dicari. Lalu di tempat juga tanah yang saya karena berasal 0% juga. Jadi ini klasifikasinya granular soils, masuk ke dalam kelompok A1, juga tidak terdapat nilai batas cair dan indeks plastis, jadi nggak bisa menghitung indeks kelompok atau GI, kita nggak bisa cari. Lalu pada gambar 2, ada kurva 1, kurva 2, kurva 3 juga karena yang lolos kayakan nomor 200 ini kan 95%. Tanah itu diklasifikasikan menjadi lanau lempung atau red flag minerals. Yaitu ada di A7 A5 berdasarkan tabel klasifikasi ASTOS. Jadi ditemui ini persamaan GI-nya. Kita masukin F-nya itu 95 dikurang 35, 0,2 ditambah 0,05 di dalam kurus 95 dikurang 40, 0,01 dan kurang 95 kurang 15, PL-nya itu 39 dikurang 10, jadi PI-nya 1,7 dibulatkan menjadi 52. Maka tanah ini diklasifikasikan menjadi A7, 5. Lalu pada kurva 2, tanah ini diklasifikasikan juga menjadi lanau lempung atau slip-by minerals. Tabel ini berdasarkan ASTO itu masuk ke dalam kelompok A76. F-nya itu diketahui jadi 75, LL-nya 66, PL-nya 27. Jadi untuk menentukan persamaan GI itu
ditemukan. Jadi tanah ini diklasifikasikan jadi A7623 hasil GI-nya. Lalu nomor yang kurva 3-nya, tanahnya juga diklasifikasikan menjadi tanah lempung atau slip clay minerals. Nah, tabel klasifikasi ASTA ini masuk ke dalam kelompok A75. Jadi kita bisa menentukan persamaan GI. Untuk F-nya itu 90, untuk LL-nya 70, dan F-nya 90, PL-nya 35. Jadi tinggal dimasukin, dihitung, terusnya hasil GI itu 37. Jadi tanah ini diklasifikasikan menjadi A75. Lalu pada gambar yang ketiga itu, kurva yang ketiga itu kan ada kurva 1, kurva 2, kurva 1 sama kurva 2. Jadi di kurva 1 itu tanah ini diklasifikasikan menjadi tanah lempung atau supply minerals. Berdasarkan tabel klasifikasi ASTO-nya itu masuk ke kelompok 4. Kelompok 4 karena tanah lolos yang ICON itu 245%. Jadi klasifikasinya ini masuknya ke 4. Lalu bisa ditentuin tuh persamaan GI-nya itu 45, LL-nya 23, PL-nya 10. Jadi GI-nya itu 1. Jadi tanah ini diklasifikasikan menjadi kelompok 4, GI-nya 1. Lalu di kurva 2 ini, tanah yang lolos ICON itu kan 15%, maka tanah ini diklasifikasikan menjadi tanah berbutir atau granular soils. Nah, berdasarkan tabel ini, tabel klasifikasi ASTO ini masuk ke dalam kelompok A24. Lalu dapat nih persamaan GI-nya. GI dimasukin rumus. F-nya itu 15, LL-nya 23, F-nya 15, PL-nya 8. Itu jadi GI-nya min 2. Jadi tanah diklasifikasikan A24 itu min 2. Lalu pada gambar 4, itu kan ada kurva 1, kurva 2, kurva 3. Nah, tanah yang kurva 1 ini persentase lolos saingannya nomor 200 adalah 29%. Jadi tanah ini diklasifikasikan berbutir atau granular soils. Lalu pada berdasarkan tabel klasifikasi ASTO, tanah ini masuk ke dalam kelompok A2. Tapi tidak terdapat nilai batas cair dan indeks plastisnya, jadi nggak bisa dihitung gitu. Apa indeks kelompok atau GI-nya nggak bisa dicari perhitungannya. Lalu di kurva 2 juga tanah ini lolos ayakannya kan nomor 200 adalah 9%. Nah, diklasifikasikannya berbutir atau granular soils. Jadi berdasarkan tabel klasifikasi ASTO-nya tanah ini masuk ke dalam kelompok A3, tapi juga tidak terdapat nilai batas cair dan indeks plastis. Jadi kita akan bisa menghitung nih indeks kelompok atau GI-nya. Di kurva 3 ini yang misalnya nomor 200 itu adalah 15%. Nah, tanah ini diklasifikasikan menjadi tanah berbutir, yaitu granular soils. Berdasarkan tabel klasifikasi ASTO ini masuk ke dalam GI kelompok A24. Lalu ada persamaan GI-nya. Ini kan rumusnya itu dikurang 35, dikali 0,2 ditambah 0,05, dikali LL dikurang 40 ditambah 0,1, dikali F kurang 15, dikali PL dikali 10. Jadi kita masukin karena dia ketahui F 15, PL 25, F-nya 15, PL-nya 5. Jadi hasil B itu 2,5. Jadi tanah ini diklasifikasikan ke dalam kelompok A24, yaitu min 2 hasilnya. Lalu pada gambar 5 itu ada kurva flash atau menduakan arahnya. Nah, di kurva 1 ini yang persentase lolos saringan nomor 200 itu adalah 3%. Maka tanah ini diklasifikasikan berbutir atau granular soils. Di tabel klasifikasi ASTO-nya masuk ke dalam kelompok A1A karena tidak terdapat juga nilai LL dan indeks plastis. Maka perhitungan di indeks kelompok
atau GI-nya juga nggak bisa dicari. Lalu di kurva 2-nya, persentase lolosnya ini kan nomor 200 adalah 0%, jadi masuk ke klasifikasi berbutir atau granular soils. Nah, di tabel ini klasifikasinya tadi ini masuk dalam kelompok A1A karena tidak terdapat nilai juga batas cair dan indeks plastis, maka perhitungan indeks kelompok atau GI-nya nggak bisa dicari. Pada gambarnya ada kurva 1, kurva 2, kurva 3. Pada kurva 1 ini karena persentase lolos saringan nomor 200 itu adalah 85%. Maka tanah diklasifikasikan menjadi tanah lempung atau slate clay minerals. Berdasarkan tabel klasifikasi Astolnya ini masuk ke dalam kelompok A76. Diketahui persamaan GI-nya, F-nya itu 85, LL-nya 46, PL-nya 16. Dihitung menjadi GI-nya 15,7 dibulatkan menjadi 16. Jadi tanah ini diklasifikasikan ke dalam kelompok A76. Kurva 2-nya, persentase lolos saringan 16 itu kan 80% juga. Jadi diklasifikasikan warna lempung atau slate clay minerals. Berdasarkan tabel klasifikasi Astolnya ini masuk ke dalam kelompok 4. Jadi persamaan GI ini diketahui F-nya 85, LL-nya 30, PL-nya 3. Jadi hasil GI itu 2,6 dibulatkan menjadi 3. Jadi tanah ini diklasifikasikan ke dalam kelompok 4. Lalu pada kurva 3, yang persentase lolos saringan 200 juga 85%. Jadi tanah ini diklasifikasikan tanah lempung atau slate clay minerals. Berdasarkan tabel klasifikasi Astolnya, tanah yang diuji masuk ke dalam kelompok 4. Karena dari persamaan GI-nya, F itu 65, LL 34, PL itu 3, diketahui dihitung menjadi 1,6, dibulatkan menjadi 2. Jadi tanah ini diklasifikasikan menjadi kelompok 4. Lalu pada 6B, metode USCS itu gambar pertama kan kurva satunya diketahui D10%-nya sama dengan 0,08 mm, D30%-nya sama dengan 0,1 mm, D60%-nya sama dengan 0,1 mm, dan persentase lolos saringan nomor 4 sama dengan 1%, dan persentase lolos saringan nomor 200 sama dengan 0%. Jadi karena lebih dari 50% tanah tertahannya pada saringan nomor 200, maka tanah dikelompokkan menjadi tanah berbutir laser atau coarse grain. Lalu karena kurang dari 5% lolos saringan nomor 200, maka konsistennya bukan faktor menentukan untuk klasifikasi tanahnya. Lalu ada persentase fraksi pasir tertahan saringan nomor 200 lebih dari persentase gravel, maka tanah digolongkan sands. Nah, maka perlu dihitung nih CuCC-nya. Tadi kan udah diketahui dari D10, D30, D20-nya. Tinggal dimasukin D60-nya 0,1, D10-nya 0,8, hasil CU-nya 1,25. Lalu CC-nya ini kita masukin lagi, D30/2 itu 0,1/2 per D60 dikali D10, yaitu 0,1 kali 0,08 sama dengan 0,008. Pada kurva yang kedua, diketahui D10-nya itu 0,1 mm, D30-nya itu sama dengan 0,2 mm, D60-nya sama dengan 0,4 mm, dan persentase lolos saringan nomor 4 sama dengan 75%, dan persentase lolos saringan 200 sama dengan 9%. Jadi karena lebih dari 50% tanah yang terdapat saringan nomor 200, maka tanah dikelompokkan menjadi tanah berbutir kasar atau coarse grain. Kalau terus persentase pasirnya itu sense karena tertahan pada saringan nomor 200 lebih dari persentase gravelnya. Nah, dengan cara dihitung pakai nilai CuCC, CU-nya itu kan rumus CU itu D60 per D10, udah diketahui D60-nya itu 0,4, D10-nya 0,1, berarti CU-nya sama dengan 4. JJ-nya itu rumusnya D30/42 per D60 dikali D10 sama dengan D30 ini kan 0,2/2 per 0,4 dikali 0,1, berarti sama dengan CC-nya adalah 1. Jadi tanah ini dikelompokkan menjadi SP. Pada kurva ketiga diketahui D10-nya itu 0,4 mm sama dengan 1,1 mm. Diketahui D10 ini, kurva 3 ini diketahui D10 sama dengan 0,4 mm, D30 sama dengan 1,1 mm, dan D60-nya 1,1
mm dan persentase ulang gas ringan 64 sama 90% dan persentase ulang gas ringan 200 sama dengan 0%. Jadi karena lebih dari 50% tanah terlahan pada saringan 200, tanah ini dikelompokkan menjadi tanah buncir kasar. Persentase fraksi pasirnya itu tertahan saringan 200 lebih dari persentase gravelnya, maka dihitung dengan nilai CU dan CC-nya. CU-nya itu kan rumusnya D60/D10, berarti kan 1,4 per 0,4 sama dengan 3,5. Ada CC-nya itu D30, maka 2/D60 dikali D10. Karena udah diketahui, ini tinggal dimasukin 1,1 per 1,4 kali 0,4 sama dengan 2,2. Jadi tanahnya ini dikelompokkan menjadi SP. Sekian presentasi PPT dan Word PB1 mekanika tanah 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.